Jangan jual nasabmu sehingga engkau sulit bertakdim. Saya termasuk Muhammad bin Mustafa, walaupun saya Habib, saya akan takdim, dan saya katakan pada anak saya, takdim pada ulama, para kiai, karena abahmu bisa seperti ini ya karena orang-orang alim. Kadang-kadang penyakitnya kita karena punya nasab sulit takdim pada orang lain yang punya ilmu. Karena apa? Nasabnya. Karena aku Gus, karena aku kiai, karena aku Habib, gak bisa menghormati, padahal dia lebih alim. Hormati, itu ilmu yang dibawa, ilmu dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di tengah polemik nasab habaib, banyak orang yang mengunggulkan nasab ya. Baik itu nasabnya yang keturunan kiai lah, keturunan orang alim lah, maupun keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya banyak dimanfaatkan sehingga ada orang-orang tertentu yang mempunyai garis keturunan yang bagus, yang dipandang itu bagus, tapi disalahgunakan. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang ini, guys. Maka dari itu Habib Mustafa mengingatkan untuk kita semua. Seperti apa videonya? Kita tengok bersama-sama. Jangan jual nasabmu sehingga engkau sulit bertakdim. Saya termasuk Muhammad bin Mustafa, walaupun saya Habib, saya akan takdim, dan saya katakan pada anak saya, takdim pada ulama, para kiai, karena abahmu bisa seperti ini ya karena orang-orang alim. Kadang-kadang penyakitnya kita karena punya nasab sulit takdim pada orang lain yang punya ilmu. Karena apa? Nasabnya. Karena aku Gus, karena aku kiai, karena aku Habib, gak bisa menghormati, padahal dia lebih alim. Hormati, itu ilmu yang dibawa, ilmu dari Nabi, ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati. Saya tunjukkan seorang Habib, Allahumma sholli ala Muhammad, ulama besar, Habib besar. Jadi jangan dikira hanya kiai hormat sama Habib. Betul. Kiai Maimun, masya Allah. Saya berapa kali jalan sama Kiai Maimun, ceramah bareng satu panggung. Kami jalan berdua, saya gandeng Kiai Maimun. Itu banyak orang salaman kan terbagi dua, sebagian ke Kiai Maimun, sebagian ke saya. Apa yang tidak Kiai Maimun? Kiai Maimun gak mau salaman. Jangan salaman sama saya, sama Habib saja. Koyok-koyok aku lebih hebat kok bangun. Aslinya kalau tambah izin, Mbah, mboten jenengan Mbah. Gak usah Habib. Semua diarahkan ke Habib. Duh ini kayak Habib gak pinter, Pak. Oh, Kiai Maimun kan kalah mbak aku ya. Oh. Gak wani selamat kena ke Habib. Padahal ini mboten niki. Ini pelajaran buat saya. Di puncaknya bisa tawadhu. Betul. Di puncaknya bisa menghormati orang lain. Di puncaknya walaupun umurnya tua, beliau mau menghormati yang muda. Ini mahal, saudara. Kadang-kadang kita merasa tua, ada yang muda, yang pinter, nggak mau. Lo ono uang ngerasani, Gus Baik ya kesini nyenengi, ono sih nggak seneng lho Gus. Aku tahu ketemu uang Gus, gak seneng sampean Gus. Lo iyo kiai, ngerti Gus Baik, keluara, saniki anjane wadale Gus Baik. Itu fadl dari Allah. Kenapa kita ribut? Jangan kena sampean aku Habib kayak gini kalah kok Gus Bah. Duh, memang tempatnya Gus Bah. Kalau Allah yu'izu may yasha, Allah menghendaki kemuliaan seseorang, siapa yang bisa mencegah? Kadang-kadang kita ini karena Habibnya, karena tuanya, karena kiainya sulit menghormati Gus Bah. Karena itu semua. Jangan, justru mayanfa nasabmu, mayanfa umurmu, mayanfa ilmumu, sehingga engkau sulit menghormati orang lain. Itu tadi pesan atau ceramah dari Habib Mustafa Al-Aidrus yang mana beliau mengatakan jangan jual nasabmu, jangan jual nasabmu, baik itu nasabmu bagus, garis keturunanmu bagus, akan tetapi engkau menggunakan nasabmu untuk merendahkan orang lain, menggunakan nasabmu untuk mengecilkan orang lain. Meskipun nasabmu bagus, meskipun usiamu lebih tua, tapi di bawah itu kok ada orang-orang yang alim, hormati. Nggak perlu pandang nasabnya, tapi ilmunya. Kalau itu ada, dipandang dari ilmunya. Karena apa? Ilmu itu adalah termasuk warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sama halnya dengan kita menghormati Rasul. Karena apa? Orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi, dan itu sudah jelas. Maka beliau berpesan, jangan mentang-mentang engkau Gus, jangan mentang-mentang engkau Kiai, jangan mentang-mentang engkau Habib, kemudian merendahkan orang-orang yang alim. Ingat, ini alim ya, bukan status Gus, Kiai atau Habib, bukan. Ini orang yang alim. Dan beliau pun juga mengingatkan ya, dengan cerita-cerita beliau. Waktu beliau bersama Kiai Maimun Zubair. Siapa sih ya gak tahu Mbah Mun. Beliau menceritakan waktu beliau satu panggung ceramah bareng Kiai Maimun Zubair. Beliau itu jalan bersamaan. Habib ini menggandeng Kiai Maimun. Kemudian orang-orang kan pada salaman tuh. Sebagian ada salaman ke Maimun, sebagian ada salaman ke Habib Mustafa ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Mbah Maimun? Mbah Mun justru mengarahkan orang-orang itu untuk salaman ke Habib Mustafa ini. Begitu indahnya akhlak Mbah Mun menghormati Habib, yang mana Habib ini keturunan Rasul. Ketika fenomena itu, apa yang dialami oleh Habib Mustafa ini ketika beliau bersama Mbah Maimun, kok tidak ditanggapi dengan ilmu yang bagus, otomatis ya Habib Mustafa ini akan sombong. Oh, Mbah Maimun aja ini hormati saya ini, maka Mbah Maimun ya lebih saya ini lebih tinggi daripada kalau tidak diilmui. Akan tetapi ya Habib Mustafa ini alhamdulillah bisa menyikapi hal itu. Jadi emang Mbah Mun itu ya nggak cuma ya Nabi, ada semuanya dihormati. Lebih orang-orang yang punya nasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menceritakan lagi bahwasanya Gus Bahak pun yang sudah terkenal alimnya, hafal Quran, ahli tafsir, fikihnya juga matang dan sebagainya. Soal alim Gus Bahak pun ya banyak orang yang tidak suka. Ya ada orang yang tidak suka. Banyak orang yang suka juga, ada orang yang tidak suka. Itu disampaikan oleh Habib Mustafa. Karena apa? Habib Mustafa pun ya pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak senang atau tidak cocok dengan Gus Bahak. Itu pun ya seorang kiai juga. Nah, artinya apa? Ya meskipun segi usia lebih tinggi ya kiai ini tadi yang diceritakan, Gus Bahak lebih rendah, lebih muda usianya. Ya tetap kalau masalah ilmu, kalau emang Gus Bahak ini lebih mumpuni, ya sudah kita hormati sebagai orang yang alim. Kenapa? Emang saat ini adalah waktunya Gus Bahak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu-ilmu Allah yang dititipkan oleh Gus Bahak. Di Gus Bahak ini diberi keutamaan, yaitu seorang yang hafal Quran, ahli tafsir, fikih juga menguasai, tasawuf pun juga menguasai. Ya inilah kehebatan dari Gus Bahak. Sehebat Gus Bahak, sealim Gus Bahak itu pun juga ada orang yang tidak suka. Itu hal-hal yang wajar, guys. Pada intinya dari pesan yang bisa kita ambil dari ceramah Habib Mustafa ini adalah jangan jual nasabmu untuk merendahkan orang lain, jangan jual nasabmu untuk meraih keuntungan pribadi, lebih-lebih untuk masalah harta dunia. No. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.